Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di halaman 36, yaitu ayat 10 sampai 11. Insyaallah kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Bahwasanya di hati-hati mereka itu, yaitu orang-orang yang munafik itu, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit lagi. Walahum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yang menyakitkan, dari kata alam, pedih atau sakit. Bimakanu yaksibun, terhadap apa yang mereka ingkari ataupun yang mereka tolak. Wa idza qila lahum, jikalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat yang baik ataupun juga yang memperbaiki, bukan yang merusak. Kemudian ayatnya fi qulubihim maradun, bahwasanya pada hati-hati mereka terdapat penyakit. Apa itu penyakitnya? Yaitu syak, yaitu ragu-ragu. Dari spiritual, saya mau jelaskan kapasitas manusia. Coba kita syak. Jadi, mana perlu hapus lagi ya? Mana ya penghapus? Jadi ini teori saya ambil di Buddha. Teorinya bahwa ada 4. Sebenarnya kalau di Buddha cuman ada 3 kapasitas manusia. Nah, tapi saya bikin jadi 4. Jadi kapasitas pertama di bawah itu kapasitas paling kecil, kapasitas sangat kecil. Kapasitas sangat kecil ini, kalau kita di dalam Islam menyebutnya sebagai orang kafir. Nah, yang dibahas di ayat ini, maksudnya orang yang hanya memikirkan bagaimana hidup di dunia ini, bagaimana bahagia di hidup ini. Jadi yang dipikirkan cuman hari ini. Nah, ini tidak bisa mendapatkan cahaya. Kemudian kapasitas yang kedua, kapasitas kecil, bukan lagi sangat kecil. Nah, ini orang beriman. Apa pedomannya orang beriman ini? Yaitu syariat, baik buruk, sebab akibat. Ini pedoman orang kapasitas kecil. Nah, ketika orang kafir mau menaik ke sini, menuju beriman, tapi kadang-kadang kalah, itulah yang disebut dengan munafik. Dia sudah punya keinginan untuk naik kapasitasnya menjadi kapasitas kecil, tapi tetap kembali kepada kapasitas sangat kecil. Orang kapasitas kecil ini itu biasanya mereka sudah punya cahaya, jadi mereka sudah memikirkan tentang kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati. Jadi mereka sudah melihat norma-norma, mereka percaya bahwa ada kebaikan dan juga menaati norma-norma hidup, baik buruk, sebab akibat. Kalau kita melakukan seperti ini, akhirnya begini. Kita harus menjalankan syariat, menjaga hak orang lain, dan juga menaati aturan-aturan. Nah, itulah orang yang beriman, karena mereka percaya, ciri orang beriman, ada yang namanya Tuhan, dan juga percaya namanya hari akhir atau ma'ad. Nah, ini orang yang seperti ini. Tapi orang munafik itu, dia orang dari kafir, pengen naik beriman, tapi kalah. Sering kembali lagi, tapi dia sudah punya cahaya di hatinya untuk mempertanyakan bahwa ada kehidupan setelahnya. Naik lagi, kapasitasnya lebih tinggi, namanya kapasitas menengah.
Nah, kapasitas menengah ini sudah berbicara bukan lagi baik buruk, sebab akibat atau aturan, tapi berbicara hakikat hidup. Nah, disinilah tahapan para wali. Nah, nanti orang yang mau loncat dari kapasitas kecil menuju kapasitas menengah pakai metode namanya takwa. Nah, orang bertakwa itu orang yang mau naik sampai hakikat para wali, mengenai hakikat hidup, kemudian tentang siapa saya. Kalau orang kafir ini dalam Sanskerta biasanya mereka adalah kaum sudra yang hanya memikirkan besok makan apa. Sedangkan kalau orang yang kapasitas kecil ini sudah berbicara transaksi. Inilah waisyah, pedagang. Maka kalau pedagang, kapasitas jiwanya adalah pedagang, maka yang dipakai adalah syariat. Aturannya bagaimana? Aturan mainnya apa? Untungnya apa? Saya melakukan puasa dapat apa? Saya melakukan zakat dapat surga apa? Ketika saya menghindari keburukan, saya jauh dari neraka. Jadi orang kapasitas kecil ini atau orang yang beriman ini dalam kapasitas yang kecil ini atau kastanya kasta waisyah atau pedagang, mereka berbicara tentang untung dan rugi. Naik ke sini yang mencapai hakikat takwa, mereka kapasitasnya disebut dengan sebagai kapasitas kesatria. Sudah tidak berbicara lagi tentang baik dan benar. Nah, makanya contohnya ini seperti adalah ketika perang Mahabharata. Jadi perang Mahabharata itu kan ada dua kubu. Di sini kubu Kurawa, nah, di sini kubu Pandawa. Jadi mereka saling berseberangan. Nah, untuk orang kapasitas kesatria ini, Kurawa ini adalah personifikasi tanda kurung sesuatu yang buruk. Karena di sini hawa nafsu, keinginan menguasai kerajaan. Pandawa ini sebuah simbol daripada kebaikan. Yang mau dia lakukan adalah kebaikan. Tapi ini masih selalu berkaitan dengan baik dan buruk. Makanya Arjuna keluar daripada Pandawa menuju tengah-tengah. Tidak berada di Pandawa dan tidak berada di Kurawa. Dia bersama Basudewa Krishna. Dewa Krishna di tengah-tengah. Nah, Dewa Krishna menghentikan waktu, berhenti. Kita berhenti untuk mencapai tahapan kesatria, kita berhenti daripada melihat kebaikan dan keburukan, melihat hakikat dulu. Nah, disinilah diajarkan Bhagavad Gita, di tengah-tengah antara kebaikan dan keburukan. Kalau kita berada di kebaikan, tanpa mengetahui hakikat, maka kita akan memperjuangkan kebaikan. Tapi kalau kita berada di hakikat, kita tetap berpegang kepada kebaikan, tapi sudut pandangnya sudah berbeda. Nah, jadi disinilah lahir sebelum berperang, Dewa Krishna memberitahukan ajaran-ajaran hakikat yang tertuang dalam Bhagavad Gita di sini. Jadi sebelum berperang baik dan buruk, orang harus mengerti hakikat. Jadi membunuhnya bukan lagi karena kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan, seperti Imam Ali. Nah, Imam Ali itu pas mau ada orang musuhnya jatuh dan Imam Ali mau tebas, tiba-tiba musuhnya meludahi. Tiba-tiba pas meludahi, Imam Ali tidak jadi membunuh. Karena ketika Imam Ali membunuh dengan hawa nafsunya, berarti walaupun benar itu dibunuh lawan, tapi dia melihat hakikat. Ini diri mana yang mau membunuh? Sifat apa yang mau membunuh? Nah, baru setelah kita mengetahui hakikat, maka kita sampai kapasitas orang yang menengah, yaitu mengenai tentang hakikat diri. Jadi, kalau kapasitas menengah ini bukan lagi orang yang mencari surga. Nah, bukan surga yang dicari, tapi yang dicari itu adalah mengenai tentang hakikat hidup, yaitu kalau dalam Islam disebut sudah mencari Allah. Nah, yang di sini yang dicari Allah, hakikat. Senyatanya hidup ini apa? Nah, di sini orang yang beriman sampai kepada hakikat takwa ini sulit, sedikit sekali. Orang rata-rata kita bermain di kapasitas kecil dan sesingkat. Terakhir, kapasitas paling tinggi atau kapasitas agung
Nah, ini tingkatan para ini kan tingkatan para ini tingkatan para nabi dan rasul. Apa tingkatan ini? Mereka berfokus pada memberi, melayani. Makanya kalau kita lihat para nabi dan para rasul, tidak lagi kalau kita lihat para imam atau cerita-cerita orang-orang suci, maka itu mereka tidak fokus lagi bagaimana mencari hidup, mempertanyakan hidup siapa dirinya, tapi fokusnya adalah bagaimana melayani orang, bagaimana membantu orang. Seperti Nabi Muhammad tidak pernah lagi misalnya, kamu Tuhan di mana, saya ini siapa, tapi selalu berpikir kira-kira nanti umat ini bagaimana, kira-kira nanti kalian bagaimana. Jadi fokusnya kalau kapasitas agung itu adalah memberi dan melayani. Tidak bisa memberi, tidak bisa melayani kalau dia belum mengerti hakikat dirinya dan hakikat hidup. Nah, seperti juga tidak bisa berperang antara Kurawa dan Pandawa kalau Arjuna belum diajarkan hakikat hidup yang tertuang di Bhagavad Gita. Nah, ini 4 kapasitas manusia yang teori yang sederhananya begini. Maka di fi qulubihim maradun ini kan artinya syakkun, jadi penyakit apa yang ada pada hati mereka, yaitu syak dan nifak. Syakkun wa nifakun, jadi ada keraguan-raguan dan ada kemunafikan. Kenapa tankirul marodi? Kenapa syakkun dan nifak? Karena maradun itu kan nakiroh, jadi maknanya banyak. Tankirul marodi, makanya kata marodun di ayatnya kan nakiroh marodun, karena maknanya syak dengan nifak. Kalau dia makrifah kan harus salah satunya. Kemudian kenapa mengatakan fi qulubihim, di dalam hati mereka? Wa iradul jumlati dzarfiyah, maksud daripada kalimat yang menerangkan tempat itu yaitu fi qulubihim, karena di situ menerangkan tempat. Isyaratun, merupakan isyarat ila urudil marad, yaitu masuknya penyakit atau tertanamnya penyakit, wa istiqrarihi, dan menetapnya penyakit, wa rusuhihi, dan dalamnya penyakit. Jadi kalau huruf Pi kan artinya di dalam, bukan Allah, tapi di dalam. Itu untuk menunjukkan bahwa penyakit itu sudah mengakar. Ragu-ragu, ini kita sekali nih. Kita lah dalam hidup ini ragu-ragu, dikasih pinjam enggak ya? Kan bukan masalah dikasih pinjam atau tidak dikasih pinjamnya, tapi kita tidak punya kejelasan dalam menentukan sikap. Sudah bermutuskan, ya saya kasih pinjam duit, ragu-ragu setelahnya. Benar tidak ya dikasih pinjam, dikasih kembali enggak ya? Nah, atau enggak dikasih pinjam, kita enggak minjemin orang, tapi aduh jangan sampai dia nanti marah. Jadi kita selalu dalam keadaan ragu-ragu, tidak jejak dalam menentukan sikap. Nah, inilah kita sehari-hari. Kemudian nifak, yaitu bolak-balik antara iya dan tidak. Sudah iya, enggak, sudah. Nah, itu munafik. Nah, ini hidup kita sehari-hari. Pihak di dalam hati itu sebagaimana kama asyarna ilaihi bitaksim, sebagaimana telah kami isyaratkan dalam pembagian. Wa illa, kalau tidak mau menceritakan tentang bahwasanya penyakit itu sudah mendalam dalam hati mereka, wa illa itu maksudnya laqala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berkata qulubuhum mardo wa mauta. Jadi kalau mengatakan bahwasanya hati mereka itu sakit ataupun juga mati, ya tentu mengatakan qulubuhum mardo au mauta. Tapi karena ingin menceritakan bahwa penyakit ini dari luar dan masuk ke dalam dan mengakar, maka bentuk bahasanya fi qulubihim maradun.
Fazadahumullahu marada, dan Allah menambahkan penyakit yang lain. Apa itu? Al-akharah, hakdan, wa hasadan, wa ghollan. Semuanya itu sama, yaitu ya kayak dengki, iri, ditambah lagi. Sudah ragu-ragu, nih munafik, iri dengki lagi nih. Iri dengki memang ini banyakkan orang yang kafir. Ya, kafir di sini bukan artinya beda agama, tapi orang yang tidak mengerti hakikat, tidak mengerti hidup. Kenapa sih ada orang yang kita dengki ataupun iri ke orang? Ya karena kita nggak tahu perjuangannya mereka. Ada orang kaya, ya kita kan nggak tahu bagaimana dia berjuang mendapatkan uang, bagaimana bersusah payah. Nah, yang kita lihat kan kok dia kaya, ya kita nggak pernah bertanya kenapa dia kaya, bagaimana usahanya. Tapi di sini maksudnya adalah bertambahnya Allah menambah penyakit kepada mereka itu dengan apa? Bi'ila'i kalimatiddin, yaitu dengan meninggikan seruan ataupun juga syiar daripada agama. Wa nasratil rasuli wal mu'minin, dan menolong Rasulullah dan juga orang-orang mukmin. Wanya wawatop, mengatopnya kepada ila'i. Warrozailu, dan penyakit-penyakit ini, karakter-karakter buruk ini, kulluha amrodul qulubi, seluruhnya adalah penyakit-penyakit hati. Kenapa penyakit hati? Kenapa disebut benalu hati? Li'annaha asbabu do'piha, karena penyakit-penyakit ini, hasud, ragu-ragu, munafik, itu semuanya adalah sebab-sebab kelemahan hati. Asbabu do'fiha, sebab-sebab dari lemahnya hati. Wa afatiha, dan juga bahayanya hati. Dalam apa ini berbahaya? Fi af'aliha wa al-khassah. Ini akan berbahaya dalam perbuatan-perbuatan hati, cemburu, marah, dan seterusnya. Wa halakiha, dan juga kerusakannya, fil akibah, pada akibatnya nanti. Wal farqun bainah, atau mungkin di sini dibacanya furriqah, dibedakan baina azabain, dibedakan antara dua azab, bil alami lil munafiki wal azmi lil kafirin. Itu kan kalau orang munafik itu azabnya azim, sedangkan orang munafik azabnya alim. Alim ya, pedih, ya, sakit, menyakitkan. Nah, di sini nanti dijelaskan kenapa li'annal azabal matrudin, karena azab bagi orang-orang yang telah dijauhkan, yaitu orang-orang kafir, fil azali, pada awalnya memang a'zamu, itu sudah sangat besar, falayajiduna syiddata alamihi, maka dia tidak bisa mendapati pedihnya azab tersebut. Kenapa? Li'adami sofai idroki kulubihim, karena ketiadaan kebersihan hati mereka untuk mengetahui. Seperti di sini dikatakan kahalil a'dawil mayyit, seperti anggota badan yang mati. Kan kalau misalnya ada anggota badan yang mati, ya disuntik bagaimanapun tidak akan sakit. Kalau mati rasa misalnya, ya dia apapun juga tidak akan, itu biasa kalau kesemutan ya yang mati rasa? Apa itu ya? Jadi gimana pun juga tidak akan ada apa-apanya. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang orang yang matrudin atau orang yang kafir. Nah, di sini banyak persamanya, atau al-mafluj wal hadal binisbati ila yajri alaihi minal qati wal qai wa min ghairi zalika minal alam. Seperti, saya nggak ngerti artinya ini, tapi artinya seperti sesuatu yang dipotong dari anggota badan, maka sesuatu itu walaupun ditusuk-tusuk tidak akan menunjukkan rasa sakit lagi. Wa ammal munafikuna, adapun orang munafik itu, fali subuti istidadihim, karena adanya subut, tertetapkan ataupun adanya istidadihim, yaitu
kesanggupan atau kemampuan mereka fil asli, pada dasarnya, pada aslinya, wa baqai idrokihim, dan juga tetapnya ada kemampuan mereka mengetahui cahaya ataupun petunjuk, yajiduna siddatal alam, maka mereka mendapati rasa pedih yang sangat. Fala jurma kana azabuhun mu'liman wa mu'liman musabbiban anil marad. Fala jurmah, apa ini pala? Fala jurma maka tidak masalah maka tidaklah maka jelaslah bahwasanya azab mereka itu mu'liman musabbiban, yaitu azab mereka itu mu'liman, menyakitkan, wa musabbiban, dan juga menyebabkan anil marad, yaitu penyakit, al-arid, yang menempel, wal musmin, dan berwaktu, alladzi, yang mana itu adalah al-kasbu walawahikuhu, yaitu kebohongan atau pengingkaran dan yang mengikutinya. Nah, itulah sebab daripada kenapa orang munafik itu mendapatkan azab yang pedih, karena mereka mengingkari. Ya tentu karena memang kapasitas mereka kecil. Jadi memang mereka belum punya yang namanya bekal untuk meningkatkan kualitas diri. Kata guru saya, yang bisa meningkatkan kualitas diri kita itu amal baik, kasih sayang, kepedulian, cinta, itu yang bisa membuat kapasitas kita naik. Kalau itu kurang, bagaimanapun itu kita ceramah, mendengarkan apapun, ya tidak akan pernah naik. Tidak akan pernah naik kualitas hidup kita. Wa idza nahau anil ibsadi fil ardi, kayaknya bukan nahau, nuhu, jikalau mereka dilarang, idza nuhu, mereka dilarang, anil ibsadi, dari melakukan kerusakan, fil ardi, di muka bumi, ai fi jihatil supliyah allati hiya nuqus. Maksudnya fil ardi ini adalah jangan merusak di bumi. Maksudnya apa? Fi jihatil supliyah, pada sisi yang rendah. Apa itu sisi yang rendah? Jadi ardi itu diterjemahkan adalah pada sisi rendah. Apa itu? Hiya nuqus, dia adalah jiwa. Jadi jangan buat kerusakan di bumi. Maksudnya apa? Di jiwa. Itu kerennya siapa? Ibnu Arabi. Maksudnya adalah jangan merusak pada jiwa. Mana ya tadi penghapus? Oh ya tadi deh. Jadi jangan merusak pada jiwa. Ini saya mau jelaskan. Jadi hebat juga ini Ibnu Arabi bilang jangan merusak pada jiwa. Jadi diri kita itu, jadi ini ada lautan yang besar, kemudian ini disebut dengan, kita sebut dengan realitas, atau menyebutnya sebagai Tuhan atau cahaya. Kita menyebutnya lautan yang tak terbatas ini, kita sebut realitas, Tuhan, kita sebut juga Al-Haq, kita sebut dengan Buddha, kita sebut dengan Bapa, kita sebut dengan Siwa, apapun itu namanya. Lautan yang tak berbatas itu meneteskan cahaya, meneteskan dirinya. Meneteskan dirinya, dia begini. Inilah yang disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya divine spark, ataupun percikan ilahi. Percikan ilahi atau bahasa Islamnya ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Divine spark ini tidak bisa langsung menyentuh materi, maka dia melahirkan yang namanya nafs. Melahirkan yang namanya, di sini lebih kecil, seharusnya lebih kecil, yaitu melahirkan yang namanya nafsun, atau bahasa Sanskertanya jipa.
atau soul. Nafs ini dia sudah punya bentuk, ini tidak punya bentuk, tidak bentuk. Ini punya bentuk tapi tidak punya beban. Kemudian dari nafs ini turunlah ada badan. Nah, jadi aslinya itu sebenarnya akar pohon di sini. Jadi sebenarnya kehidupan itu begini. Jadi di sini asalnya dari atas menuju ke bawah. Nah, jadi nafs atau jiwa kita itu ada di atas, tidak di dalam badan. Nah, jadi yang dimaksud Ibnu Arabi, jangan merusak nafs. Maksudnya jangan rusak yang ada di sini. Nah, nafs ini kalau dalam bahasa lebih tepatnya dalam Buddha, ya saya mengartikannya sebagai pikiran. Nah, pikiran ini mengandung banyak hal. 1, memori. 2, kebiasaan. 3 adalah pola-pola kehidupan. Kemudian perasaan. Kemudian ada intelektual. Nah, jangan kita rusak ini, jangan kita rusak pikiran, yaitu nafs. Karena ketika ini rusak, maka seluruhnya rusak. Ketika memori yang kita punya jelek, kebiasaan yang kita punya jelek, pola dan perasaan, emosi yang kita punya, dan intelektual yang kita punya itu semuanya rusak, maka sudah pasti kita yang melakukan namanya mufsidu fil ardi. Jadi maksud daripada mufsiduna fil wala tufsidu fil ardi, janganlah merusak di bumi yang ini. Nah, ketika nafsnya rusak, maka badannya juga pasti rusak. Nah, maka ketika badan rusak, kebiasaan kita rusak. Karena kebiasaan ini sulit dikendalikan. Memori kita rusak, yang kita tahu cuma yang jelek-jelek, emosi dan seterusnya, maka tentu tindakan kita di badan juga rusak. Jadi itu menurut saya begitu. Jadi allatihiyan nufus, yang mana itu adalah nufus, yaitu adalah jiwa. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berhubungan dengan jiwa itu, minal masolihi, dari hal-hal yang masolih, hal-hal yang maslahat, bitakdirin nufus, dengan mengotori jiwa. Ya, mengotori pikiran, mengotori tontonan. Ya, sekarang orang karena yang ditonton semua yang kurang bagus semua. Nggak tahu itu ternyata TikTok itu, wah, banyaknya joget-joget. Wah, untung kalau yang bagus misalnya menari karena menari daerah, joget, atau kalau hal-hal yang bagus gitu ada edukasinya. Wah, ini setiap lagu dibikin joget. Wah, ya wallahu a'lam, mungkin entah kenapa. Jadi apapun yang kita tonton itu akan merusak jiwa, merusak pikiran. Nah, makanya di sini dikatakan bagaimana mufsiduna fil ardi itu, yaitu bitakdirin nufus, dengan mengotori jiwa, mengotori pikiran. Nah, pikiran ada perasaan, emosi, memori, kebiasaan-kebiasaan. Wa tahyijil nufutuni wal huruf, yaitu menciptakan fitnah-fitnah dan peperangan-peperangan. Wal adawah, yaitu permusuhan. Wal baghdha, dan kemarahan. Bainan nas, dan kemarahan di antara manusia. Ankaru wa balagu fi isbatil islah li anfusihim, mereka mengingkari bahwa mereka merusak jiwa mereka, wabalagu, dan mereka menyampaikan fi isbati islahi li anfusihim, mereka mengatakan kita telah menetapkan bahwa kita melakukan islah, kebaikan, li anfusihim, pada diri mereka. Kenapa? Yarawnal silaha, karena mereka melihat silah, yaitu perbaikan itu fi tahsilil ma'ash. Nah, ini dia menarik. Karena yang dimaksud dengan perbaikan itu adalah
fi tahsilil ma'as, yaitu bagaimana mendapatkan kehidupan materi, ma'as, kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang orang kapasitas kecil tadi itu. Bagaimana dia berpikir fi tahsilil ma'as. Jadi munafik itu pengen baik, tapi ya ujung-ujungnya ketarik bagaimana fi tahsilil ma'as, mencari penghidupan. Wa taisiril asbab, yaitu mempermudah mencari sesuatu, asbab yaitu sebab-sebab. Mau kaya bagaimana cepat, taisiril asbab. Mau kaya tidak berjuang. Misalnya berjuang pergi cari berladang di kebun, itu kan panjang untuk jadi kaya. Nanam dulu, mencangkul dulu. Bagaimana taisir, mempermudah sebab? Ya pergilah togel, pergi berjudi, kan itu mempercepat sebab. Yang awalnya orang kaya lama, sekarang dia mempermudah sebab. Dengan togel, menipu, nah itu cepat dia jadi kaya. Wa tanzimi, dan mengatur umurid dunia, dan mengatur perkara urusan dunia li ampusihim, untuk diri mereka sendiri. Khosotan, hanya dirinya sendiri. Nah, itulah tadi kapasitas orang kecil. Hanya memikirkan tentang dirinya dan urusan dunianya saja. Litagawulihim fi mahabbati dunia, karena tagawulih yaitu mereka sangat terikat ataupun sangat cinta fi mahabbati dunia, dalam kecintaan terhadap dunia. Wa inhimakihim dan jatuhnya mereka fi lazzatil badaniyah, yaitu pada kelezatan badan. Nah, itulah orang yang kapasitas yang paling kecil. Wa ihtijabihim bil manafi'il juz'iyah, dan mereka juga terhijab dengan manfaat-manfaat yang partikular. Misalnya cuman yang bawa saja manfaat itu ya hanya makan, hanya hal-hal yang menguntungkan hari ini dan hari esok. Wa malazzil hissiyah, dan juga kelesatan panca indera, daripada masolihil ammah al-kulliyah, daripada kemaslahatan yang lebih umum dan lebih universal. Apa itu? Cinta. Kalau benci kan kecil ke orang ini, dengki kan kecil ke orang itu, tapi kalau cinta itu lebih besar. Maslahat cinta, peduli itu kan jangkauannya besar, tapi kalau marah itu pasti orangnya kecil. Nggak mungkin kita marah ke sesuatu yang sangat besar, pasti kita marah kepada sesuatu yang kecil. Walazzatil akliyah, ataupun juga mereka menghiraukan kelezatan-kelezatan yang dihasilkan oleh akal. Wabidzalika, oleh karena itu yatayassaru muraduhum, oleh karena itu mudahlah tujuan hidup mereka. Yatahassalu, dan mempermudah matlubuhum, dan juga mempermudah yang diinginkan mereka. Wahum la yahissuna biibsadihim al-mudrak bil hissi, dan mereka tidak merasakan, la yahissuna, tidak merasakan, biibsadihim, dengan kerusakan yang mereka buat, al-mudrak, yang diketahui, al-mudraki, yang diketahui, bil hissi, dengan panca indera. Kenapa? Karena mereka ya kapasitasnya kecil, ya memang yang dipikirkan hanya yang partikular saja. Isda'au ilal imanil bukan da'au, tapi du'u. Idza du'u, jikalau mereka diseru. Idza du'u ila imanil hakiki, jikalau mereka diseru, ayo kepada keimanan, ayo naik ke kapasitas kedua. Jangan hanya memikirkan hidupmu, tapi pikirkan hidup setelah matimu, pikirkan orang lain. Kal imanil fuqara'il muslimina wal masalikil mujarradin, seperti keimanan orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin dari kalangan kaum muslimin, wal masalikil al mujarradin, yaitu dan juga orang-orang yang orang-orang yang tidak memiliki harta, masalikil mujarradin,
orang-orang yang tidak memiliki harta. Safahuhum, ya mereka menganggap orang yang seperti itu orang bodoh. Yang orang kapasitas kedua itu dianggap orang bodoh bagi orang kapasitas pertama. Safahuhum, orang-orang yang terhijab tadi itu menganggap orang yang sudah memikirkan tentang kehidupan setelah kematian dan mendapatkan keimanan, ya mereka anggap bodoh. Kenapa? Limakani tarkihim lihitomid dunya. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang beriman ini dianggap meninggalkan dunia. Limakani tarkihim lihitomid dunya, meninggalkan barang-barang dunia. Wa iradihim anil mataiha, orang-orang yang terhijab ini menganggap orang beriman ini i'rad an mataiha, yaitu berpaling daripada kesenangan dunia, walazzatiha wa thayyibatiha, kelezatan-kelezatannya dan juga hal-hal yang baik dari dunia. Kenapa seperti itu? Lizuhdihimul hakiki, karena kezuhudan hakiki. Itu yang menyebabkan orang yang kapasitas pertama menganggap bahwa ini tidak relevan. Humumihim, karena pendeknya cita-cita mereka. Yang ini orang-orang muslim di kalangan orang-orang fakir. Wa qaswa maqasidi uqulihin, dan pendeknya tujuan-tujuan akal mereka, al-asiro yang tertawan, fi kaidil hawa, yaitu dalam tali hawa nafsu, al-masubah bil wahmi, yang mana tercampur dengan wahmi, yaitu ilusi. Al-muaddiya, maaf tadi salah, itkosoro humumihim, maksudnya adalah pendeknya cita-cita mereka. Orang yang kapasitas bawah ini mereka punya cita-cita yang pendek. Wa qaswa maqasidi ukulihim, dan juga tidak pendek juga cita-cita pandangan akal mereka itu pendek. Yang mana mereka itu tertawan dalam ikatan hawa nafsu yang masubah, yang diselimuti dengan waham. Al-muaddiyati lahum ila radda, yang mana yang menyebabkan bagi mereka ila rida, atau kembali kepada terhijab menjadi orang kafir. Hiya tilkal lazzat ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun, yang mana kelezatan-kelezatan yang mereka ketahui secara zahir dari dunia ini, kehidupan dunia, dan mereka dari wahum anil akhirat, dan mereka mengenai hari akhirat hum ghafilun. Jadi itu pembagiannya. Jadi orang kafir, orang munafik itu sudah bagus, dia mau naik tapi kembali lagi menjadi kafir. Kalau orang kafir sama sekali tidak bergerak. Kalau orang munafik bergerak naik tapi kembali jatuh lagi. Ya itu kita juga begitu ngalamin, naik jatuh lagi, naik hari ini besok jatuh. Untung kalau hari ini baru besok jatuh, naik jam ini sudah baca doa, sudah sholat jatuh lagi. Nah, inilah perjuangan panjang kita dalam menjalani hidup. Wala ya'lamuna anna ghayata subhi, mereka tidak tahu bahwasanya puncak kebodohan safhi huwa ikhtiyarul pani al-ahas anil bakil asrofi, yaitu apa itu puncak kebodohan? Ini orang-orang kafir nih, orang kapasitas paling rendah ini, itu adalah ikhtiyarul pani, yaitu memilih sesuatu yang pasti temporary, pasti hancur, ahas yang sangat hina, alal baki, daripada memilih sesuatu yang langgeng, wa asrof, dan lebih mulia. Nah, kalau kapasitas kedua, dia memilih sesuatu yang langgeng nih, mencari sesuatu yang lebih. Wa furriqah, dibedakan, baina fasilatain bisyuuri wal ilmi. Nah, yaitu dengan syuur, dengan perasaan dan juga pengetahuan. Li'anna ta'sira hidaihim fi anfusihim wa ibsadihim
ifsadahum fil ardi amrun bayyinun kal mahsus, karena pengaruh penipuan mereka terhadap diri mereka dan juga merusaknya mereka pada bumi ini, yaitu pada jiwa mereka, adalah sesuatu perkara yang jelas dan juga kal mahsus, seperti sesuatu yang bisa diindrai. Wa amma tarjihul na'imil akhirah ala na'imid dunya, adapun memilih nikmat akhirat daripada nikmat dunia, mustalzamu lil farqi baina safhi wal hikmah, itu melazimkan kita untuk membedakan antara kebodohan dan hikmah dan kebijaksanaan. Fal amrun istidlaliyun, perkara ini adalah perkara argumentasi, akliyun sorfun, akal murni. Ya, sadaqallahul aliyul azim. Ini dulu di pembahasan surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 11. Alhamdulillah.